Pada 13 Februari 1922, Tan Malaka mengunjungi sebuah sekolah di Bandung. Ia ditangkap oleh penguasa Belanda yang merasa terancam dengan keberadaan Partai Komunis. Kupang menjadi tempat pengasingan pertamanya. Namun, ia meminta diasingkan ke Belanda dan dikirim ke sana oleh penguasa Belanda. Tanggal kedatangannya di Belanda masih diperdebatkan. Di Belanda, ia bergabung dengan Partai Komunis Belanda dan diangkat sebagai calon ketiga dari partai untuk Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilihan 1922. Ia menjadi subjek kolonial Belanda pertama karena berasal dari Hindia Belanda yang pernah mencalonkan diri untuk jabatan di Belanda. Dia tidak berharap untuk terpilih karena di bawah sistem perwakilan berimbang yang digunakan, sebab posisi ketiganya dalam tiket, kemungkinan dirinya terpilih sangat kecil. Tujuannya yang dinyatakan dalam pelarian bukan untuk mendapatkan platform untuk berbicara tentang tindakan Belanda di Hindia Belanda dan bekerja untuk membujuk CPN agar mendukung kemerdekaan Indonesia. Meskipun tidak memenangkan kursi, dia menerima dukungan kuat yang tak terduga. Sebelum perhitungan suara selesai, Tan Malaka meninggalkan Belanda, lalu pergi ke Jerman. Sesampainya di Berlin, ia bertemu dengan Darsono, seorang komunis Indonesia yang terkait dengan Biro Komintern Eropa Barat. Dan mungkin bertemu M.N. Roy. Tan Malaka kemudian melanjutkan ke Moskow dan tiba pada Oktober 1922 untuk berpartisipasi dalam Komite Eksekutif Komintern. Pada Kongres Komintern Dunia keempat di Moskow, ia mengusulkan agar komunisme dan pan-islamisme dapat berkolaborasi. Namun, usulannya ditolak oleh banyak pihak. Pada Januari 1923, ia dan Semaun diangkat menjadi koresponden Der Gewerkschap Internasional atau Serikat Merah Internasional. Selama paruh pertama 1923, ia juga menulis untuk beberapa jurnal Gerakan Buruh Indonesia dan Belanda. Ia juga menjadi agen Biro Timur Komintern saat melaporkan pleno SSCI pada bulan Juni 1923. Tan Malaka kemudian pergi ke Kanton yang sekarang Guangzhou. Tiba pada Desember 1923 dan mengedit jurnal bahasa Inggris, The Dawn, untuk sebuah organisasi pekerja transportasi Pasifik. Pada Agustus 1924, Tan Malaka meminta kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengizinkannya pulang karena sakit. Pemerintah menerima ini, namun karena persyaratan yang memberatkan, akhirnya ia tidak pulang. Pada Desember 1924, awal keruntuhan PKI karena ditindas oleh pemerintah Belanda. Sebagai tanggapan, Tan Malaka menulis Naar de Republiek Indonesia atau Menuju Republik Indonesia yang diterbitkan di Kanton pada April 1925. Isinya menjelaskan keadaan dunia. Dari Belanda yang mengalami krisis ekonomi, Hindia Belanda yang mendapat kesempatan untuk melakukan revolusi oleh gerakan nasionalis dan PKI, hingga prediksi bahwa Amerika Serikat dan Jepang akan menyelesaikan dengan perang. Siapa di antara mereka yang lebih kuat di Pasifik? Pada Juli 1925, Tan Malaka pindah ke Manila, Filipina, karena lingkungan yang lebih mirip dengan Indonesia. Tan Malaka tiba pada 20 Juli. Di sana, ia menjadi koresponden surat kabar nasionalis El Debate yang diedit oleh Francisco Varona. Publikasi karyanya, seperti Naar de Republik Indonesia edisi kedua pada Desember 1925 dan Semangat Muda pada 1926, mungkin didukung oleh Varona. Di sana, Tan Malaka juga bertemu dengan tokoh Filipina, Mariano de los Santos, Jose Abad Santos,
dan Krisanto Evangelista. Sementara di Indonesia, PKI memutuskan untuk memberontak dalam waktu 6 bulan setelah pertemuannya, yang diadakan sekitar Desember 1925. Pemerintah menyadari hal ini dan mengasingkan beberapa pemimpin partai. Pada Februari 1926, Alimin pergi ke Manila untuk meminta persetujuan dari Tan Malaka. Namun, Tan Malaka menolak strategi ini dan menyatakan bahwa kondisi partai masih terlalu lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan revolusi lagi. Tan Malaka menggambarkannya dalam sebuah autobiografi tentang frustasinya dalam ketidakmampuannya mengamankan informasi tentang peristiwa-peristiwa di Indonesia dari tempatnya di Filipina. Sebagai wakil Komintern untuk Asia Tenggara, Tan Malaka berargumen bahwa ia berwenang untuk menolak rencana PKI. Sebuah pernyataan yang dalam retrospeksi dibantah oleh beberapa mantan anggota PKI. Tan Malaka mengirim Alimin ke Singapura untuk menyampaikan pandangannya dan memerintahkannya untuk mengadakan pertemuan dadakan bagi para pemimpin. Merasa tidak ada kemajuan, dia menyusul ke Singapura untuk menemui Alimin dan mengetahui bahwa Alimin dan Musso telah pergi mencari bantuan ke Moskow untuk melakukan pemberontakan. Di Singapura, Tan Malaka bertemu Subakat, pemimpin PKI lain yang berbagi pandangannya. Mereka memutuskan untuk menggagalkan rencana Musso dan Alimin. Selama periode ini, Tan Malaka menulis masa aksi atau aksi massa yang berisi pandangannya tentang revolusi Indonesia dan gerakan nasionalis. Dalam buku ini, ia mengusulkan Aslia, sebuah federasi sosial antara negara-negara Asia Tenggara dan Australia Utara. Buku itu dimaksudkan untuk mendukung usahanya membalikkan arah PKI dan mendapatkan dukungan dari kadar-kadar di pihaknya. Pada Desember 1926, Tan Malaka pergi ke Bangkok, di mana ia mempelajari kekalahan PKI. Bersama Jamaluddin Tamin dan Subakat, ia mendirikan Partai Republik Indonesia pada awal Juni 1927, menjauhkan diri dari Komintern serta dalam manifesto partai baru mengkritik PKI. Sementara partai memang memiliki keanggotaan kecil di dalam negeri. Partai tidak pernah tumbuh menjadi organisasi besar. Namun, dengan PKI bergerak di bawah tanah, adalah satu-satunya organisasi di akhir 1920-an yang secara terbuka menyerukan kemerdekaan segera bagi Indonesia. Beberapa kader partai, termasuk Adam Malik, Hairul Saleh, dan Muhammad Yamin. Tan Malaka kemudian kembali ke Filipina pada Agustus 1927. Ia ditangkap pada 12 Agustus 1927 atas tuduhan memasuki wilayah Filipina secara ilegal. Dr. San Jose Abad membantunya di pengadilan. Namun, Tan Malaka menerima vonis bahwa dia akan dideportasi ke Amoy atau Xiamen, Cina. Polisi Permukiman Internasional Gulangyu diberitahu tentang perjalanan Tan Malaka ke Amoy, menunggu di pelabuhan dengan maksud menangkapnya untuk diekstradisi ke Hindia Belanda karena Belanda ingin menangkapnya dan membawanya ke kamp konsentrasi Boven-Diguel. Namun Tan Malaka berhasil melarikan diri ketika kapten dan kru kapal yang simpatik melindunginya. Ia mempercayakan keselamatannya kepada seorang inspektur kapal. Inspektur kapal membawa Tan Malaka pergi ke desa Siongjing dengan kenalan baru. Tan Malaka kemudian pergi ke Shanghai pada akhir tahun 1929. Poise menulis bahwa Tan Malaka mungkin telah bertemu Alimin di sana pada Agustus 1931 dan membuat kesepakatan dengannya bahwa Tan Malaka akan bekerja lagi untuk Komintern.